Kematian Ismail Haniyeh yang dikenal sebagai pemimpin politik Hamas kini mengundang eskalasi dan juga peningkatan ketegangan di Timur Tengah. Pasalnya setelah Haniyeh dibunuh di Teheran, Ali Khamenei selaku pemimpin agung Iran langsung menuduh dan bersumpah untuk membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas itu di wilayahnya. Bahkan lebih buruknya lagi, Khamenei telah mengisyaratkan kepada Islamic Revolutionary Guard Corps untuk mempersiapkan serangan balasan ke Israel. Merespon perintah dari pemimpin agung, pihak IRGC pun tanpa ragu mengundang Kepala Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Rusia untuk datang ke Iran. Dalam pertemuan yang dilakukan di tengah ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, Shoigu selaku perwakilan Rusia bersama pihak Iran dikabarkan berniat untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan serta membahas isu-isu regional dan internasional, termasuk untuk mengirimkan sistem pertahanan udara serta radar canggih untuk Iran. Hal ini dilakukan oleh kedua negara tersebut tentunya untuk mempersiapkan eskalasi konflik yang akan terjadi antara Iran dan Israel. Mengingat Khamenei telah bersumpah untuk melancarkan serangan dan pihak Israel telah bersiap untuk mengirimkan serangan balasan, membuat Iran sangat memerlukan sistem pertahanan udara untuk menjaga wilayahnya. Meskipun tidak diketahui pasti sistem pertahanan udara apa yang dikirim Rusia ke Iran, namun hal ini telah meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, terkhususnya di Israel. Kehadiran Kepala Dewan Keamanan Rusia di Iran pun turut mengundang kedatangan Komando Tempur Terpadu milik Amerika Serikat bernama United States Central Command atau disingkat CENTCOM ke Timur Tengah. Tindakan ini guna mengantisipasi serangan dadakan dari Iran sama kunjungan pihak Rusia di Teheran. Pemandangan ini seolah menunjukkan jika Israel dan Iran sama-sama memiliki backingan yang sama-sama kuat, Iran bersama Rusia dan Israel bersama Amerika Serikat. Sudah menjadi pemandangan biasa jika Amerika Serikat turut terlibat dalam konflik yang melibatkan negara Israel. Tapi melihat kemesraan Iran dan Rusia tentunya bukan sesuatu yang sering kita jumpai. Memang harus diakui beberapa tahun terakhir Iran dan Rusia menunjukkan kedekatannya. Kemesraan mereka semakin kuat dimulai ketika Rusia memulai invasinya ke Ukraina. Dikabarkan Iran menjadi pemasok rudal balistik permukaan ke permukaan untuk digunakan oleh Rusia dalam invasinya ke negara tetangganya. Tidak berhenti sampai di situ, Iran juga menjadi penyokong utama ratusan pesawat nirawak serang satu arah untuk negara berjuluk Negeri Beruang Merah tersebut. Dari sepenggal kisah kedekatannya inilah membuat para pengamat menduga jika Rusia kini berniat untuk membalas bantuan Iran ke Rusia di masa lalu. Dengan mendukung dan juga menyediakan persenjataan canggih, diharapkan hubungan kedua negara tersebut akan terjalin lebih dekat lagi. Namun beberapa pengamat melihat dari sudut pandang berbeda mengenai keterlibatan Rusia pada konflik antara Iran dan Rusia. Menurut sebagian pakar, keterlibatan Rusia pada konflik di Timur Tengah bukan hanya sebatas untuk memupuk hubungan diplomatik antara negara tersebut dengan Iran. Lalu apa tujuannya? جناب رئیس جمهور قبل از هر چیز می‌خواستم تشکر بکنم بابت اینکه فرصت پیدا شد. Keterlibatan Rusia di panggung konflik Timur Tengah semata-mata untuk membentuk kembali tatanan global baru dan melemahkan Barat. Pasalnya seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika Rusia dan juga Iran sangat membenci tatanan internasional yang berpusat pada Amerika Serikat. Maka dari itu, untuk memuluskan rencana tersebut, Rusia membutuhkan kekacauan di Timur Tengah dan juga Iran sebagai perwakilannya. Hal ini sejalan dengan kedatangan Shoigu di Teheran untuk memperkuat hubungan keamanan sehingga Iran dapat meningkatkan ketegangan dengan Israel. Dan ketika ketegangan pun meningkat, Rusia nantinya dapat memeras Barat jika mereka ingin melakukan negosiasi untuk meredakan konflik yang terjadi. Dugaan ini juga sejalan dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang tengah mempertimbangkan untuk memasok rudal jelajah ke kelompok Houthi dengan alasan Amerika Serikat membantu Ukraina. Hal ini memungkinkan Rusia untuk menjadi jembatan negosiasi ke Houthi agar kelompok militan tersebut menghentikan aksi blokade di jalur perdagangan internasional. Makanya tidak heran jika Rusia pun memilih sibuk untuk mencampuri konflik di Timur Tengah.
Dan kini, negara tersebut telah mengirimkan sistem pertahanan udara kepada Iran tanpa diketahui jenisnya. Раздробленное русское государство стало легкой добычей того. Beberapa pakar menduga jika Iran dikirimi sistem pertahanan udara S-400 canggih milik Rusia untuk menjaga wilayah udara Iran dari serangan rudal balistik. S-400 ini tentunya untuk mendukung sistem pertahanan udara S-300 yang dibeli Iran dari Rusia sebelumnya untuk menjaga langit-langit Teheran. Namun karena Iran hanya membeli S-300 sebanyak 4 unit saja, membuat negara tersebut memilih untuk menambah sistem pertahanan udaranya. Tapi secara spesifik, S-300 sejatinya sudah cukup handal dalam menjaga wilayah Teheran dari serangan Israel. Terbukti dari kemampuan sistem rudal anti-balistik ini yang mampu beroperasi secara otomatis dalam menangani serangan-serangan udara dari musuh, membuatnya cukup bisa diandalkan. Terlebih lagi, S-300 ini mampu menangani 100 target yang berada di jarak 30 hingga 40 km sehingga dapat melumpuhkan serangan dengan cepat. Kemampuan ini sejatinya didukung oleh kemampuan radarnya yang diklaim mampu mendeteksi ancaman serangan sejauh 56 mil atau sekitar 90 km. Ini tentunya memberikan S-300 dapat menganalisis serangan udara dari musuh, terkhususnya ketika wilayah Teheran telah terkunci oleh rudal balistik dari Israel. S-300 ini mampu mendeteksinya hingga di jarak 620 mil atau sekitar 1000 km yang bahkan melaju dengan kecepatan hingga 10.000 km per jam. Canggihnya lagi, karena sistem radarnya tersebut akan memberikan penunjukan target untuk pos komando pusat. Di pos komando pusat tersebut, sistem akan membandingkan data yang diterima dari radar penargetan dan menyaring target palsu. Kemampuan ini tentunya untuk mencegah S-300 menyerang serangan palsu dari musuh. Namun jika memang serangannya benar-benar akan menimbulkan kerusakan, sistem pertahanan udara ini akan mengirimkan rudal pencegat yang memiliki kecepatan Mach 2,5 hingga 8,5 atau sekitar 3.000 hingga 10.400 km per jam. Membuatnya mampu untuk menjatuhkan serangan dengan kecepatan hipersonik jenis apapun. Kedekatan Rusia dan Iran untuk saling memperkuat persenjataan militernya memang telah terjalin akhir-akhir ini. Bahkan lebih dari itu, di awal tahun 2024, beredar rumor yang mengatakan Rusia telah menjual jet tempur Sukhoi Su-35-nya ke Iran. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran besar bagi berbagai negara yang bermusuhan dengan Iran. Mengingat jet tempur ini memiliki kemampuan taktis yang cukup handal pada saat di udara. Berbicara spesifikasi, Su-35 ini memang cukup bisa diandalkan. Maka tidak heran jika Iran cukup tertarik untuk mengisi persenjataan angkatan udaranya dengan jet tempur besutan Sukhoi ini. Hal tersebut dikarenakan dengan dua mesin jet turbofan yang tertanam di dalam Su-35 membuatnya mampu untuk melaju hingga di kecepatan maksimum 2.400 km per jam. Kecepatan maksimumnya tersebut juga didukung dengan tangki bahan bakar yang cukup besar hingga mencapai 11.500 kg, membuatnya mampu terbang hingga di jarak 4.500 km. Selain itu, berkat mesin jet turbofannya, membuat Su-35 memiliki laju tanjakan 916 kaki per detik dan terbang hingga di ketinggian 59.000 kaki di udara. Namun jika hanya mengandalkan performa, maka Su-35 ini masih belum pantas untuk bisa dijadikan tulang punggung dalam sebuah matra udara. Jet tempur ini pun pastinya memerlukan yang namanya persenjataan agar mampu melancarkan serangan ke target tertentu. Maka dari itu pihak Sukhoi telah membekalinya dengan berbagai macam persenjataan seperti roket, rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, hingga bom tentunya. Maka tidak heran jika Su-35 disebut-sebut sebagai pesawat tempur multiperan. Canggihnya lagi, karena jet tempur asal Rusia ini mampu mendeteksi target udara hingga 400 km dan dapat melacak 30 target udara dan menyerang 8 diantaranya secara bersamaan.
Kemampuan taktis luar biasa ini tentunya didapatkan dari sistem radar terbaru yang disematkan ke dalam Su-35 ini. Membuatnya cukup hebat ketika menjalankan misi.